Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pagar yang membatasi setiap orang untuk berbuat baik. Semua diri kita berhak dan boleh, bahkan harus melakukan kebaikan di tengah kehidupan ini. Jangan atas nama umur, saya masih muda, saya sudah tua, saya sudah tidak kuat, berlindung di balik umur kemudian tidak melakukan kebaikan. Itu tidak benar. Jangan berlindung di balik sibuk, saya selalu sibuk, saya padat kegiatan, saya tidak punya waktu, kemudian tidak melakukan kebaikan. Itu pun juga tidak bijak. Jangan berlindung di balik kondisi tubuh kita. Saya kan tidak normal, saya macam-macam alasan yang disampaikan, kemudian tidak melakukan kebaikan. Malulah diri kita kepada teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara kita yang mengalami disabilitas. Tubuh mungkin tidak normal, bagian tubuh mungkin tidak lengkap, tapi toh mereka masih melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Allah menegaskan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada hambanya yang suka berbuat baik. Saya pagi tadi berbincang santai dengan ketua PPHDI, yaitu organisasi yang menangani disabilitas di Kabupaten Lumajang. Saya tanya jumlah anggotanya berapa. Kalau yang dengan semua itu 5.000 orang kurang lebih, yang aktif sekitar 100 orang. Dan saya kemudian lebih tanya kepada beliau apa yang dilakukan oleh organisasi ini, antara lain membantu sesamanya, karena banyak orang yang tidak peduli, maka kemudian dia terpanggil untuk ikut membantu. Saya minta contoh apa yang sudah dilakukan. Beliau menyebut antara lain adalah operasi katarak terhadap anggotanya, dan sudah puluhan ribu dari orang yang mengalami katarak dibantu oleh teman yang tergabung dalam organisasi disabilitas ini. 5.000 orang lebih. Badan sudah tidak sempurna, mengalami disabilitas, tapi hatinya begitu mulia, melakukan kebaikan, terpanggil untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, membantu sesamanya. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita hendaknya menebar kemaslahatan, melakukan kebaikan, dan tidak ada lagi kemudian alasan apapun untuk melakukan kebaikan di tengah hidup ini. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau pamit kepada istri beliau keluar rumah, tolong nanti kalau ada orang cari saya, kata beliau, katakan saya berada di tengah-tengah orang miskin. Nabi begitu peduli kepada orang yang berkebutuhan, baik secara materi maupun secara fisik. Itulah antara lain ciri khas orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kata Pak Muslimin, beliau ketua PPHDI tadi, PPDI, itu kebaikan adalah sebuah keharusan, dan apa yang dilakukan merupakan tanaman kebaikan yang itu berkat pertolongannya kepada orang lain itu, maka dirinya, kata beliau, banyak dibantu juga oleh orang lain.
Maka yang terpenting dalam hidup ini, kaum muslimin yang berbahagia, mari kita tanamkan sebuah keinginan besar untuk membantu orang lain dalam segala dimensinya. Mungkin kita berpikir soal pendidikan bagi anak-anak marginal yang berada di desa-desa atau di tengah kota yang tidak punya kemampuan secara ekonomi. Bagaimana mengangkat mereka dengan berbagai upaya. Mungkin kita memfasilitasi bantuan bagi mereka, atau kita langsung terjun membantu mereka. Bagaimana memikirkan orang-orang yang butuh layanan kesehatan, yang mereka mau dokter tidak punya biaya, mau ke dokter tidak punya ilmunya, mau ke dokter tidak tahu caranya. Kita fasilitasi mereka supaya nasib mereka sama halnya dengan yang lain, bisa bergembira, bisa bahagia bersama karena penyakitnya diangkat oleh Allah berkat fasilitasi yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin ada orang-orang yang selama ini tidak tersentuh oleh kita. Coba bayangkan ada orang yang rumahnya tidak layak huni, tetapi di sekitarnya tidak mampu membantunya. Siapa kemudian yang bertanggung jawab? Kitalah yang ada di kota misalnya, atau orang yang berkemampuan untuk membagikan sebagian dari harta kita untuk menolong mereka. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan bahwa manusia itu merugi kecuali orang yang punya ilman dengan baik, illal ladzina amanu wa amilus shalihah, dan mereka yang berbuat baik, yang beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, mulai pikirannya baik, ucapannya baik, tingkah lakunya juga baik, tenaganya baik bagi orang lain, kujur tubuhnya bermanfaat buat orang lain. Itu yang ditegaskan oleh Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada sesama manusia. Mari kita biasakan diri kita bermanfaat buat orang lain di sekitar kita, orang yang jauh dari kita, dan seterusnya. Singkat kata, tidak ada jeda bagi kita untuk melakukan kebaikan, walaupun sekedar kita mendoakan sesama. Sempatkan kita mendoakan orang-orang, terutama yang terdekat dengan kita, saudara kita, lebih-lebih orang tua kita. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita mendoakan kepada orang yang jauh dari kita, orang yang tidak kenal pun dengan kita, yang kita lihat misalnya membutuhkan bantuan dari orang lain, walaupun sekedar doakan mereka. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepedulian inilah yang menyebabkan kita menjadi orang yang beragama secara sempurna. Kalau kita melihat ada orang terlantar kemudian hati kita tidak tergerak, hati-hati, jangan-jangan hati kita sudah memang tidak punya kepedulian kepada fakir miskin, kepada orang terlantar, dan seterusnya. Bahkan orang yang dikatakan gila sekalipun itu juga butuh makan. Mari ada gerakan bagi kita, orang yang ada di tepi jalan, yang gembel, yang rambutnya tidak pernah keramas itu, kita perhatikan mereka. Kalau ada ketemu dengan mereka, belikan walaupun sekedar satu bungkus makanan, berikan dengan penuh kelembutan dan dengan sentuhan hati. Mereka akan bahagia juga merasakan sebagaimana orang lain merasakan kebahagiaan. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana mereka sehari-hari makannya, kadang-kadang mengais-ngais di bak sampah, makanan yang kotor, yang sudah bau, dimakannya. Sementara mereka melihat di depannya ada rumah megah, ada orang kaya, tetapi tidak mempedulikan mereka. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa mari kita menjadi pribadi yang memantulkan kemaslahatan dalam hidup ini, kebaikan-kebaikan yang tidak kenal henti dan tidak mengenal pagar pembatas. Yang kedua, mari kita berorientasi ke depan dalam hidup ini, bahwa hidup kita ini hendaknya senantiasa tidak menoleh ke belakang penuh penyesalan, kemudian merasa masa lalu kita penuh dengan gambaran gelap. Setiap orang punya masa lalu, mungkin masa lalunya tidak baik, tetapi setiap orang punya masa depan, yang ini yang harus kita ukir bersama-sama.
Maka kebersamaan antara satu dengan yang lain, sebagaimana pesan sholat jamaah itu lurus dan rapat saf barisan, itu artinya dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling bahu-membahu, saling mendoakan satu dengan yang lain untuk menghadap kepada takbiratul ihram Allahu Akbar dalam sholat kita. Toh semua kita nanti usianya akan rukuk, toh semua kita nanti usianya akan sujud, dan bahkan kehidupan kita akan salam, akan selesai dalam hidup ini. Kalau kita kemudian tidak membawa pesan assalam, ar-rahmah, keberkahan, maka untuk apa kita hidup kalau sekedar memenuhi hamparan dunia ini? Hidup harus bermanfaat. Hidup harus mengajak orang lain lebih bahagia dari sebelumnya. Dan itulah pesan-pesan dari ibadah sholat kita. Jadi rapat dan lurus saf barisan, saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Artinya kita ingat kepada tetangga kiri kanan, ingat kepada teman, ingat kepada orang lain, dan orientasi hidup kita ke depan bukan ke belakang. Kita bisa melangkah ke langkah yang jauh lebih dahsyat lagi ke depan, penuh sukses. Bahkan bukan sekadar di dunia kita sukses, tapi juga sukses di akhirat nanti. Orang yang berorientasi ke masa depan, maka hidupnya tidak lagi terbelenggu oleh masa lalunya. Dia tahu bahwa masa lalu adalah pijakan buat dia untuk melangkah lebih baik lagi. Maka orang yang sadar masa lalu adalah pijakan untuk melangkah ke depan jauh lebih dahsyat, dia akan orientasinya secara benar kepada dunia ini. Dunia ini sekedar sementara saja, mampir ngumbe, dan yang jauh lebih penting dan lebih jauh lagi adalah kehidupan akhirat. Dan itulah yang kita tuju, berorientasi ke depan, dan kita membuat persiapan mulai hari ini. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri membuat persiapan hari esoknya. Kita mencari bekal untuk menghadapi masa depan, hari esok yang jauh lebih abadi ketimbang kehidupan yang fana di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini dengan orientasi pandangan menatap ke depan. Masa lalu kita jadikan sebagai pijakan untuk melangkah masa depan yang jauh lebih dahsyat lagi. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.